Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai desain eksperimen. Baik, sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama, saya sendiri Najmatul Asma dengan NIM 2002 01 50 10 12. Yang kedua, Irwin Saputra dengan NIM 2002 01 50 10 17. Yang ketiga, Renal DR Empatiku dengan NIM 19 21 04 1011. Dan yang keempat, Firmansyah Arianto dengan NIM 19 21 04 2014. Baik, dengan ini saya akan menyerahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Tujuan dan kebutuhan desain eksperimental. Desain eksperimen merupakan kebutuhan dari ketelitian eksperimen yang dilakukan, yang mana pengamatan dan kesimpulan yang didapat tidak dapat diandalkan sepenuhnya karena perlakuan yang diberikan. Ketepatan ini tergantung dari keberhasilan pengendalian variabel yang mempengaruhi, yaitu ketepatan mutlak. Dengan tujuannya yaitu 1. Memberikan jawaban atas pertanyaan pada penelitian, dan 2. Mengontrol perbedaan karena berbagai faktor. Karakteristik penting dari desain eksperimental: memastikan perkiraan dari efek sebenarnya merupakan hasil pengamatan dari perawatan, memastikan tingkat ketelitian pada deskripsi kuantitatif dari efek perawatan dianggap benar, memungkinkan terlampauinya pengujian objektif yaitu perhitungan frekuensi relatif dari perbedaan antara pengamatan dan hipotesis pada pengamatan saat hipotesis benar, akan efisien karena memenuhi persyaratan yang dipahami secara luas. Jenis-jenis kesalahan. 1. Kesalahan peluang, yaitu kesalahan yang disebabkan karena perbedaan individu, seperti kesalahan yang dapat berpengaruh pada studinya. 2. Kesalahan sistematis, adanya faktor lain yang terlibat dalam mempengaruhi percobaan menyebabkan hasil bervariasi. Sumber kesalahan ini seperti efek Hawthorne. Cara mengontrol variasi kesalahan. Variasi variabel yang diinginkan dimaksimalkan. Variasi variabel asing dikontrol. Kesalahan dan variasi acak diminimalkan. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Maka saya akan melanjutkan materinya. Adapun prinsip dasar desain eksperimental yaitu yang pertama, pengacakan. Prinsip pengacakan seperti yang dianjurkan oleh Fisher sangat penting untuk perkiraan yang valid dari kesalahan eksperimental dan juga untuk meminimalkan hasil yang bias. Yang kedua, replikasi. Perlakuan diulang beberapa kali untuk mendapatkan perkiraan yang lebih andal daripada yang mungkin dari pengamatan tunggal. Terlihat jelas dari diagram Fisher bahwa fungsi replikasi ada dua, yaitu bersama dengan pengacakan ini memberikan perkiraan kesalahan yang menjadi sasaran perbandingan, dan bersama dengan kontrol lokal ini mengurangi kesalahan eksperimental. Dan yang ketiga, kontrol lokal. Prinsip ketiga disebut juga dengan kontrol lokal atau kesalahan. Jenis-jenis desain eksperimental dasar. Yang pertama, desain acak sederhana. Kelebihannya yaitu yang pertama, efek perlakuan dari variabel eksperimen kemungkinan dapat dipelajari. 2. Melalui pengacakan kesalahan S dapat dihilangkan. 3. Untuk mempelajari efek utama dari perawatan diterapkan analisis varian satu arah. 4.
pengaruh yang dapat dipelajari secara bersamaan dari dua perlakuan. 5. Sederhana dan mudah. Kekurangannya yaitu yang pertama, kesalahan S tidak benar-benar dapat dihilangkan. Yang kedua, yang dapat dipelajari pada satu variabel hanya efek utama. Yang ketiga, kesalahan G dan kesalahan R terabaikan karena berpusat pada kesalahan S. Yang keempat, pada penelitian pendidikan, hal ini tidak berlaku. Yang kelima, tidak adanya kerjasama pada subjek. Yang kedua, desain perilaku tingkat X. Kelebihannya yaitu yang pertama, merupakan perbaikan pada rancangan acak sederhana. Yang kedua, dengan pemilihan subjek dari setiap tingkat kesalahan S dapat dihilangkan. Yang ketiga, lebih akurat dan dapat diandalkan. Kekurangannya yaitu yang pertama, kesalahan G dan kesalahan R tidak dipertimbangkan. Yang kedua, tingkat terkontrolnya variasi intramata. Yang ketiga, kriteria stratifikasi pada sampel sulit dipertimbangkan. Yang keempat, rancangan faktorial dengan rancangan ini kadang tertukar. Yang kelima, tidak praktis. Yang ketiga, desain perilaku subjek S. Kelebihannya yaitu dibandingkan dengan desain acak sederhana dan desain perilaku tingkat X, rancangan ini biasanya lebih tepat. Yang kedua, selama berkaitan dengan kesalahan sampel, rancangan ini lebih bermanfaat. Kekurangannya yaitu yang pertama, tidak berpengaruhnya efek dari perawatan. Yang kedua, terabaikannya efek yang didapat karena mengambil tes yang sama lebih dari satu kali. Yang ketiga, kesalahan G dan kesalahan R tidak dipertimbangkan. Yang keempat, munculnya kesalahan R karena terjadi subjek ulangan. Yang keempat, desain replikasi acak. Kelebihannya yaitu yang pertama, kesalahan S, kesalahan G, dan kesalahan R dipertimbangkan. Yang kedua, rancangan ini merupakan peningkatan dari rancangan-rancangan sebelumnya. Yang ketiga, pengaruh dari institusi bisa dipelajari bersamaan. Yang keempat, pada studi pendidikan, rancangan ini yang paling sering digunakan. Kekurangannya yaitu kesalahan yang belum terpisah pada ulangan tidak diperhitungkan. Yang kelima, desain faktorial. Kelebihannya yaitu yang pertama adalah penyempurnaan dari rancangan-rancangan sebelumnya. Yang kedua, mempelajari pengaruh utama dari dua atau lebih variabel secara bersamaan. Kekurangannya yaitu dalam rancangan sebelumnya, pertanyaan tentang interaksi tidak muncul. Yang keenam, desain kelompok dalam perlakuan. Kelebihannya yaitu yang pertama, karena kemungkinan efek kontaminasi dari subjek berupa manusia membuat rancangan ini dapat diterapkan. Yang kedua, dapat mengontrol efek kontaminasi hingga hilang. Yang ketiga, kesalahan G dapat dihilangkan dengan pengulangan. Baik, demikian materi dari saya. Kemudian saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan pada slide desain eksperimen, tepatnya pada desain persegi Latin, di mana menurut F. Lindquist, desain eksperimental persegi Latin sederhana adalah salah satu di mana sampel acak independen yang berbeda dari subjek N sesuai dengan setiap sel tabel. Adapun 4 kekurangan pada desain persegi Latin, yang pertama adalah efek utamanya hanya dipelajari serta efek interaksi tidak teridentifikasi. Yang kedua, faktor perusak mempengaruhi efek utama dan manfaatnya sedikit dalam pendidikan. Yang ketiga, kesalahan G berpatokan pada sel. Yang keempat adalah interaksi intrinsik dan ekstrinsik terabaikan. Adapun kesalahan umum pada pemilihan desain eksperimen yaitu ada beberapa faktor, tepatnya 8. Yang pertama itu adalah
ketika kondisi dasar sering terjadi kegagalan. Yang kedua, efek pengacau dan kontaminasi terabaikan. Yang ketiga, dalam uji kriteria pengaturan eksperimental tidak dilakukan validasi. Yang keempat adalah kesalahan perhitungan pada prosedur percobaan. Yang kelima, teknik statis yang tidak memadai menjadikan asumsi dan analisis data tidak diperhatikan. Yang keenam, tidak hati-hati dalam mendefinisikan populasi penelitian. Yang ketujuh, menggunakan desain eksperimen yang tidak memadai. Yang kedelapan adalah variabel intervening yang diabaikan mempengaruhi variabel kriteria. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada seluruh pemateri